Ceramah mengesankan Dr. Saint Stephenson tentang arti hidup. Salam jumpa lagi para pencinta channel 3 Ways for Life. Video sebelumnya menampilkan kisah hidup Dr. Saint Stephenson, inspirator dan motivator ulung yang telah menginspirasi banyak orang. Video kali ini menampilkan salah satu ceramah terkenalnya yang sudah ditonton jutaan orang tentang bagaimana supaya bisa hidup lepas bebas, menjadi bermakna, dan bisa berbahagia. Into your hearts, into mastering this beating thing that is more than just sending blood to the extremities. Dengarkanlah denyut kasih sayang yang mengalir dari jantung Anda. Dalamilah arti hidup dan kehidupan itu yang mengalir dari jantung Anda, karena jantung tak sekedar mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung adalah sumber kasih sejati yang menyalurkan kekuatan emosional dalam arti energi positif. Daya ilahi yang memberi daya pada diri kita, sikap kita, hidup, dan perilaku kita. Mari menyimak ulasan Dr. Saint Stephenson di video ini. Namun sebelumnya, pastikan Anda sudah menekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng bagi Anda yang baru pertama kali menonton video di channel ini, sebagai bentuk dukungan Anda terhadap perkembangan channel yang fokus pada hal-hal luhur hidup manusia. Terima kasih untuk dukungan Anda. Mari kita menyimak bersama ceramah luar biasa Dr. Saint. Lesson number 1. Never believe a prediction. Poin pertama, jangan menghidupi prediksi yang tidak meneguhkan langkah hidup Anda. Ketika saya lahir, para dokter berbisik kepada kedua orang tua saya bahwa hidup saya tak lebih dari 24 jam. Namun apa yang terjadi? 35 tahun kemudian, semua dokter itu meninggal dunia. Dan tertinggal saya seorang diri merawat diri saya. Never believe a prediction that doesn't empower you. Jangan percaya prediksi atau kata-kata orang tentang Anda yang tidak memperteguh diri Anda. Karena bila Anda terpengaruh dengan semuanya itu, hidup Anda perlahan-lahan mulai layu dan mati, baik secara fisik maupun secara spiritual. Sehingga Anda bagaikan rangka hidup yang berjalan mengitari dunia, sekedar mengikuti arah massa tanpa tujuan yang jelas. Mungkin Anda dianugerahi banyak gelar selama hidup. Anda diajar banyak hal. Namun ingat, fokus dan dengarkan hanya hal-hal yang meneguhkan ziarah hidup Anda. Saya bisa seperti sekarang ini karena saya mengarahkan diri saya pada hal-hal meneguhkan perjuangan saya. Dan saya yakin jalan-jalan luhur itu. Dan karena itu saya di sini bukan untuk menceritakan kesengsaraan saya. Meski dengan kondisi tubuh seperti ini dan mengharuskan saya berjuang dengan semuanya ini yang mungkin dan saya kira Anda tak pernah alami apa yang saya alami. Maka saat ini saya hanya mau mengatakan kepada Anda bahwa meskipun saya tergolong kaum disabilitas, namun saya sekarang berbicara kepada Anda sekalian sebagai seorang inspirator dan motivator, karena memang saya bertekad berproses dalam arah tujuan hidup demikian, dan saya memperjuangkannya, dan saya mewujudkan impian saya dengan mengagumkan. But it's not come easily. Patut saya akui bahwa proses perjuangan saya hingga bisa seperti ini tak gampang. Saya harus melewati tantangan berat yang saya tak mau kalian di ruangan ini mengalaminya. Harus berjuang melepaskan logam-logam besi yang ditempatkan di tulang-tulang saya untuk menopang dari dalam. Saya harus membiarkan gigi saya dicabut karena infeksi rahang yang saya alami, sehingga saya tak bisa lagi mengunyah sendiri makanan yang saya santap. Saya harus digendong dan dimandikan orang lain setiap hari. Syukurlah, orang itu adalah seorang wanita hebat yang saya nikahi.
Fortunately, she's a gorgeous woman that I married. I get stared at everywhere I go. Saya and the menjadi moment pusat people perhatian see orang me, kemana the saja thing saya about pergi. me, Dan they bagi yang belum automatically mengenal kisah hidup saya, biasanya mereka secara spontan berpikir, kasihan sekali bila seperti dia. Namun saya katakan di sini bahwa kalau seorang merasa kasihan pada diri saya, mereka hanya membuang-buang waktu. Karena saya memilih untuk menghidupi suatu hidup yang teguh kokoh tanpa keluhan. Dan saya di sini mau membantu kalian untuk memilih hidup yang kokoh kuat. Karena di saat Anda merasa kasihan pada orang lain, atau di saat Anda kasihan pada diri dalam arti negatif, tak berdaya, menyerah, dan lain-lain, di saat itu juga Anda dialiri rasa tak berdaya dan sikap menyerah pada situasi. Mulai saat itu juga potensi dan kemampuan Anda mulai membeku. Karena itu, janganlah sekali-kali mensuramkan diri dan hidup Anda dengan rasa kasihan demikian yang hanya memendekkan diri Anda. Kita harus memilih untuk berjuang hidup lepas bebas dari sikap negatif, termasuk tak mau terpenjara pada prediksi negatif orang yang tidak meneguhkan langkah hidup kita. Banyak orang mungkin merasa kasihan pada saya sebagai seorang disabilitas yang tak berdaya. Namun mereka lupa bahwa ada cara berpikir dalam diri mereka yang sebenarnya memenjarakan mereka, dan mereka menjadi disabilitas secara mental. Karena bila membiarkan diri dikontrol, pola pikir dan sikap-sikap negatif, maka hidup saya yang sudah begini dari awalnya pasti semakin layu. Dan saya menjadi pemalu, bersikap seolah minta dikasihani. Tetapi saya, dan sebaiknya Anda juga, memilih sikap untuk hanya fokus dan bersandar pada hal-hal luhur yang bisa membuat kita semakin percaya diri. It is a belief in yourself that you bring value to the human race, no matter Karena what your apapun current situasi condition, Anda, title, percayalah keberadaan kita di dunia memiliki suatu maksud mulia bagi umat manusia. Dan semua orang mengamini hal ini. Keyakinan diri demikian akan membuat kita merasa berarti di dunia. Dan karena itu, kita tak tergoda mencari kenyamanan dan pengakuan dari hal-hal eksternal. When we feel like we're not enough, we chase external validation and external objects to try to tell us we're enough. Thank you. You know where your salvation is? It's not outside these walls. Di manakah letak keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan? Dia bukan berada di luar tembok ruangan ini. Saya menjumpai banyak orang hebat dan terkenal, tetapi sayang sekali mereka masih terpenjara karena dililit oleh pikiran-pikiran terpenjara mereka sendiri. Bullying diri mereka sendiri dengan aneka pikiran negatif itu. Padahal, freedom atau kebebasan yang sebenarnya dan sejatinya adalah harus keluar dari cara berpikir dan sikap demikian. Into your hearts. Into mastering this beating thing that is more than just sending blood to the extremities. Dengarkanlah denyut kasih sayang yang mengalir dari jantung Anda. Dalamilah arti hidup dan kehidupan itu yang mengalir dari jantung Anda, karena jantung tak sekedar mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung adalah sumber kasih sejati yang menyalurkan kekuatan emosional dalam arti energi positif. Daya ilahi yang memberi daya pada diri kita, sikap kita, hidup, dan perilaku kita. Ketika Anda mencintai diri Anda, entah Anda tidur di dalam rumah penjara atau pondok sederhana atau di rumah mewah, entah Anda memiliki makanan untuk mengisi perut atau tak tahu makan apa besok. Tetapi bila Anda mencintai diri Anda dalam arti menerima diri apa adanya, belajar menguasai emosi Anda, fokus pada hal-hal luhur, dan berjuang menjalani dan menjadikan hidup Anda berarti bagi orang lain, di situ
dan pada saat itu Anda mengalami kebebasan sejati. Saya mencintai Anda sekalian, dan saya berharap kebebasan sejati bernaung dalam tembok-tembok ini. Tuhan memberkati. Nah, demikianlah ceramah luar biasa Dr. Stephenson. Semoga menginspirasi Anda juga. Terima kasih sudah menonton dan menekan tombol like, subscribe, dan lonceng. Sampai jumpa di film berikutnya di channel 3 Ways for Life.